Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, apakah Bismillah, wudunya wassalatu batal? wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu ditambah keimanan dan ketaatan sehingga kita bisa menuntut ilmu bersama. Kembali lagi bersama kami di program Live Interaktif. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bersama Al-Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala, dan kita insyaAllah akan membahas fikih ibadah nantinya. Telah bersama kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin yang insyaAllah akan menemani kita dalam 1 jam ke depan. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Jazakallah khairan. Alhamdulillah Ustadz ya. Semoga Ustadz diberikan selalu rezeki yang banyak. Semoga Ustadz diberikan umur yang panjang sehingga dapat menemani kita dan membimbing kita ke arah yang lebih benar nantinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin Ustadz untuk memulai perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, mungkin Ustadz bisa menyampaikan beberapa pesan untuk para penonton yang ada di rumah. Fadhal Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Fatwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama Islam sangat luas. Karenanya kita harus punya prioritas dalam mempelajarinya. Dan salah satu prioritas dalam belajar ilmu agama adalah apa yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas hafizahullah ta'ala dalam ucapan beliau, inna talabal ilmi lahasan walakin unzur ila alladhi yalzamuka min hini tusbih hatta tumsi min hini tusbihu hatta tumsi falzamhu. Menuntut ilmu adalah sesuatu yang sungguh baik, tapi lihatlah pada apa yang menjadi kewajibanmu dari pagi sampai sore. Kemudian mulailah dari situ. Ini adalah pesan Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala yang mengajari kita agar memulai belajar dari apa yang menjadi kewajiban kita. Wudu kita, sholat kita, puasa kita, dan amalan-amalan yang menjadi kewajiban kita sehari-hari, itu adalah salah satu prioritas dalam menuntut ilmu agama yang sedemikian luas. Maka pada sesi ini kita akan bermudzakarah bersama, saling mengingatkan tentang fikih ibadah seputar sholat, wudu, tayammum, ya, mandi, kemudian taharah secara umum, dan juga puasa, haji, umrah, dan beberapa amalan yang lain yang masuk dalam fikih ibadah. Dan itu tidak diragukan adalah salah satu prioritas kita dalam mempelajari ilmu agama. Sudah Ustadz? Sudah. Ya. Terima kasih Ustadz atas pesan yang telah disampaikan. Ya, semoga dengan pesan tersebut bisa menambah semangat kita untuk terus di depan televisi kita selama 1 jam ke depan untuk terus belajar bersama Ustadz nantinya Ustadz ya. Bismillah. Bismillah. Insyaallah. Jadi para pemirsa Fatwa TV yang dirahmati oleh Allah, program ini merupakan program layanan interaktif. Jadi bagi para pemirsa yang ingin turut ingin bertanya langsung tentang fikih ibadah pastinya, ya kami harapkan untuk pertanyaan pada kesempatan kali ini hanya seputar fikih ibadah saja, karena kalau seandainya mau ditanyakan tentang masalah keluarga nanti ada sesi lainnya. Ya, jadi untuk bersama Ustadz Anas Burhanuddin, insyaallah kita akan membahas fikih ibadah. Jadi pada Ustadz Anas Burhanuddin bisa langsung menghubungi kami di layanan telepon kami di 0331 544 6087. Ulangi sekali lagi di 0331 544 6087. Ustadz, sembari kita menunggu pertanyaan atau telepon yang masuk, kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk di hotline kita. Ada beberapa pertanyaan, salah satunya ini dari Ummu Umar Ustadz di Jakarta. Ustadz mau nanya Ustadz, kalau wanita sholat sendirian, nggak ada orang di rumah, terus sholatnya agak keras bacanya, apakah boleh? Saya merasa kalau bacaan keras lebih khusyuk Ustaz. Fadhal Ustaz, gimana Ustaz jawabannya? Iya, Masya Allah. Pada dasarnya sholat yang disyariatkan untuk dikeraskan, kita mengeraskannya.
Dan sholat yang disyariatkan untuk disirkan atau dipelankan, maka kita juga memelankannya. Jadi saat kita sholat zuhur dan asar, maka kita tidak perlu mengeraskannya. Dan saat kita sholat maghrib, isya, subuh, atau kemudian juga sholat qiyamul lail, maka ini adalah sholat-sholat yang disyariatkan untuk kita keraskan suara di dalamnya. Ini adalah hukum dasarnya seperti itu. Namun para ulama semuanya sepakat bahwasanya kalau untuk keperluan tertentu seorang muslim mengeraskan bacaan pada sholat yang disyariatkan untuk dipelankan. Misalnya untuk keperluan mengimami ibunya yang sudah tua, yang sudah pikun, ya sudah tidak ingat lagi bacaan sholat, kita mengimami beliau dengan mengeraskan bacaan kita agar beliau bisa menyimak dalam sholat zuhur misalnya, maka yang seperti ini dibolehkan. Jadi kita mengeraskan di sholat yang seharusnya dipelankan untuk sebuah keperluan tertentu, yaitu untuk agar ibu kita bisa mendengar suara kita dan menyimak, karena beliau sudah lupa dengan bacaan-bacaan sholat. Demikian juga kalau dalam sholat yang malam, ya sholat yang disyariatkan untuk dikeraskan, kita untuk sebuah keperluan tertentu harus memelankannya. Maka itu juga sah menurut para ulama semuanya, dan mereka ijma dalam masalah ini. Karenanya apa yang ditanyakan oleh Ummu Umar di Jakarta dalam pertanyaan beliau, berarti jawabannya adalah boleh untuk masalah tertentu untuk mengajar kekhusyuan misalnya, apalagi kalau yang dimaksud adalah sholat di malam hari qiyamul lail, maka itu adalah yang sunnah, itu adalah yang terbaik. Jadi tidak masalah kita mengeraskan suara kita demi mengejar kekhusyuan dalam sholat, karena sholat adalah ruhnya ibadah. Karena khusyuk adalah ruhnya ibadah. Maksud saya seperti itu. Khusyuk adalah ruhnya ibadah, maka itu adalah sesuatu yang harus dikejar. Dan sarana yang bisa membuat kita khusyuk, maka itu boleh kita lakukan selagi tidak ada larangan untuk sarana tersebut, ya. Maka tidak masalah mengangkat suara. Dan ini karena yang bertanya adalah seorang wanita, Ummu Umar di Jakarta, maka batasannya adalah selagi tidak ada fitnah, ya. Maka seperti yang ditanyakan dalam pertanyaan, kalau yang dimaksud adalah ketika di rumah sendiri, ya, nggak ada orang yang khawatir tergoda dengan suara wanita tersebut, maka silahkan diangkat suaranya, tidak ada masalah, ya. Dan kalaupun ada orang lain dan mereka adalah orang-orang yang merupakan mahram Anda sendiri, ya, seperti suami atau anak-anak atau kakak dan adik saudara Anda sendiri, maka tidak masalah juga mengeraskan suara di rumah. Ya, ringkasnya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ustaz, tadi saya menangkap satu poin tentang kalau seandainya orang tua kita sudah pikun, ya, maka kita diperbolehkan untuk mengangkat suara, membimbing, ya, membimbing atau menuntun, atau kadang-kadang kita menjadi imam untuk beliau, gitu. Jadi bisa bentuknya adalah ini ternyata terjadi di banyak rumah kita, ya, ada orang-orang yang sudah pikun, yang sudah lupa dengan bacaan sholat, bahkan mereka lupa sholat kalau nggak diingatkan. Ada sebagian umat Islam yang kondisinya sudah seperti itu. Gitu. Saya menemukan ada banyak pertanyaan dari saudara-saudara kita yang menghadapi orang yang sudah pikun di rumah. Ya, maka saya sampaikan kepada kawan-kawan kita ini bahwasanya hal ini adalah sebuah kesempatan besar untuk beramal, ya. Kita birrul walidain kepada mereka dalam ibadah yang paling agung ini luar biasa sekali, ya. Kita bisa salah satu kewajiban kita adalah menjaga bagaimana agar mereka tetap sholat saat sholat masih menjadi kewajiban mereka. Kita ingatkan, bahkan kalau mereka tidak mampu membaca sendiri, sudah lupa dengan bacaan, kita disyariatkan untuk menuntun mereka dalam bacaan mereka. Jadi sambil kita duduk, bisa teknisnya kita duduk, kemudian kita tuntun agar beliau mengikuti bacaan kita, atau bisa juga kita menjadi imam untuk beliau. Sehingga dengan suara keras beliau bisa menyimak dan tidak ada kewajiban untuk membaca sendiri. Seperti itu, alhamdulillah. Itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Ummu Umar di Jakarta bisa mendengarkannya dan bisa mengamalkannya nantinya. Baik Ustaz, sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Bismillah. Ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Depok, dengan Abu Sahal. Abu Sahal.
Iya. Dari Depok ya. Silahkan, tafadhol. Pertanyaannya. Mas, mau tanya masalah sholat. Boleh ya? Mau tanya masalah? Sholat. Salat ya, silahkan. Ini langsung ke ustadznya. Iya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Pak Abu Sahal di Depok. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sejak kecil saya diajari sholat itu misalnya yang 4 rakaat, itu kan 2 rakaat pertama itu selalu baca Al-Fatihah dan surat. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga tidak baca surat selain Al-Fatihah. Ya. Apabila saya masbuk, misalnya masuk ke rakaat ketiga di masjid, apakah saya disyariatkan untuk membaca surat atau tidak sama sekali? Jadi 4-4-nya tidak ada baca selain Al-Fatihah. Minta petunjuk Ustaz. Iya, bisa saya tangkap pertanyaannya, alhamdulillah. Ya. Jadi Bapak Abu Sahal di Depok, ya, ketika imam sudah sampai di rakaat yang ketiga dan Anda masih di rakaat yang pertama, ya maka pada hakikatnya Anda sedang berada di rakaat pertama. Gitu. Jadi yang menjadi patokan adalah Anda sendiri. Dalam hal ini Anda sedang di rakaat yang pertama, maka sebisa mungkin Anda membaca Al-Fatihah dan surat. Kenapa? Karena Anda masih di rakaat yang pertama, meskipun imam sudah di rakaat yang ketiga. Jadi yang jadi potongan adalah sholat Anda sendiri. Maka dalam kondisi seperti ini Anda berusaha untuk membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat, ya meskipun Anda juga sudah paham bahwasanya surat itu hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau bisa dibaca keduanya, Al-Fatihah kemudian surat, maka itu yang terbaik. Tapi kalau seandainya waktunya tidak cukup, di mana imam sudah di rakaat yang ketiga sehingga beliau hanya membaca surat Al-Fatihah saja, kemudian dia ruku, dan kita juga baru bisa membaca Al-Fatihah saja tanpa bisa membaca surat, maka kita harus segera untuk ruku bersama imam, tidak memaksakan untuk membaca surat sendiri. Meskipun sunnahnya bagi kita adalah membaca Al-Fatihah dahulu, membaca surat dahulu. Kenapa? Karena sabda Nabi Muhammad SAW, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kemudian beliau menyebutkan di atasnya, "Fa'idha raka'a farka'u." Dan kalau dia ruku, maka hendaknya kalian segera ruku. Nah, jadi intinya yang jadi patokan adalah sholat Anda sendiri, maka Anda disyariatkan dan disunahkan untuk sebisa mungkin membaca Al-Fatihah dan surat. Tapi kalau imam sudah ruku dahulu, maka Anda segera ikut ruku bersama imam, dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Semoga Abu Sahal tadi mendengarkan jawaban yang telah diberikan oleh Ustadz dan bisa mengamalkannya nantinya. Baik Ustadz, sepertinya sudah ada telepon masuk lagi Ustadz. Masya Allah, kita sambut. Alhamdulillah. Agak deras ini Ustadz, insya Allah. Ya, silakan Ibu. Halo. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ustadz mau, halo. Ya, halo. Ya. Ustadz mau tanya, Silakan, Bu. kalau puasa sunnah, saya kan puasa sunnah Ustadz ya, adzan di tempat saya itu waktu maghrib sudah adzan. Iya. Ibu, kalau bisa televisinya dikecilkan dulu. Halo. Ya, halo. Kalau bisa televisinya dikecilkan dulu, Ibu, supaya lebih enak kita tangkap Oh iya. pertanyaannya. Saya kan kalau puasa ya, dan waktu setempat sudah adzan, di masjid-masjid sudah adzan, tapi di aplikasi HP itu kurang 5 menit Ustadz. Saya mengikuti di adzan di waktu setempat atau mengikuti HP ya? Ya, terima kasih. HP itu belum adzan. Ya, terima kasih Ibu. Ini dengan Ibu siapa, di mana sebelumnya? Dengan Ummu Noval Ummu Noval. Di mana Ibu? di Madura. Di Madura ya. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ibu ya, sudah kami tangkap pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Ya, untuk Ibu Ummu Naufal di Madura, semoga Allah menjaga beliau, dan kita bersyukur alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada beliau untuk bisa menjaga puasa sunnah, ya, dan puasa itu dimulai dengan terbitnya fajar dan berakhir dengan terbitnya matahari. Nah, maka yang dijadikan patokan adalah terbitnya matahari di tempat ibu tinggal. Kalau di Madura misalnya waktu maghribnya adalah jam 6 misalnya ya, jam 6 tepat ya, maka itulah yang dijadikan patokan.
Nah sekarang kita bisa merujuk kepada pemerintah setempat, ya, jadwal waktu setempat yang sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Alhamdulillah saat ini berbagai sarana sudah ada untuk memudahkan kita mengetahui waktu sholat di daerah kita. Dan biasanya masjid-masjid yang ada di Indonesia, di negeri kita ini, biasanya mengacu pada jadwal yang dibuat oleh pemerintah kita tersebut. Maka kalau memang kita bisa mantap dengan jadwal mereka, artinya di masjid tempat kita tinggal diisi oleh orang-orang yang amanah, yang tidak sembarangan ya mengumandangkan adzan, tapi mereka mengikuti jadwal yang semestinya yang telah dibuat oleh pemerintah, maka kita bisa jadikan itu sebagai acuan. Dan seharusnya ya kalau memang dua-duanya jujur, dua-duanya benar ya, insya Allah nggak ada perbedaan antara yang di aplikasi dengan yang di masjid tempat kita tinggal. Makanya ini harus dipastikan dulu, harus dicek mana yang lebih tepat ya. Maka ini membutuhkan ikhtiar dari Ibu Ummu Naufal di Madura untuk mengecek mana yang sesuai dengan jadwal. Jangan-jangan yang di aplikasi setelannya salah. Mungkin yang dipakai Ibu adalah di kota lain ya. Jadwal waktu sholat di kota lain. Atau bisa juga kesalahan terjadi di masjid tempat kita tinggal. Di masjid di mana kita tinggal di situ. Maksudnya kita tinggal di dekatnya, di mana ada orang yang mungkin tidak amanah ya, buru-buru dalam mengumandangkan adzan, maka harus dicek dulu mana yang sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh pemerintah kita. Maka itu yang akan dijadikan patokan, dan kalau semuanya tidak ada masalah, insya Allah tidak ada perbedaan antara waktu adzan di masjid dengan waktu adzan di aplikasi kita. Jadi intinya yang dijadikan patokan adalah terbenamnya matahari di tempat kita tinggal ya, dan silahkan dilihat mana yang sesuai, apakah masjid atau aplikasi, untuk kemudian salah satunya akan kita jadikan acuan dalam ibadah-ibadah kita. Dan ini penting karena ini adalah berhubungan dengan sebuah ibadah yang agung ya, yang berhubungan dengan sah tidaknya puasa kita ya. Maka hendaknya kita bersemangat dan tidak bermalas-malasan untuk ngecek agar ibadah kita menjadi ibadah yang sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Semoga Ummu Naufal di Madura bisa mendengarkan jawaban tadi dan mengamalkannya nantinya. Baik para pemirsa, perlu kami ulangi lagi bahwasanya ini merupakan program live interaktif. Jadi para pemirsa bisa langsung menanyakan permasalahan-permasalahan tentang fikih ibadah kepada Al-Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullah ta'ala. Jadi para pemirsa Fatwa TV bisa langsung menghubungi telepon kami, nomor telepon kami di 0331 544 6087. Kami ulangi sekali lagi di 0331 544 6087. Ya. Sepertinya Ustadz sudah ada telepon lagi Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Silakan Ibu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana? Ibu Tuturi di Lampung. Ibu Tuturi ya? Ya. Iya. Lampung. Di Lampung. Silakan Ibu Tuturi. Waktu sholat qobliyah subuh, saya kan pengen membaca surat Al-Kafirun. Enggak taunya bacanya Qul a'udzu birabbinas. Nah, udah Qul a'udzu birabbinas, Malikinas, balik lagi ke Qul ya Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun apa? Boleh enggak itu? Oh iya. Terima kasih sudah. Terus satu lagi boleh? Oh ya, silakan boleh. Terus waktu di Masjid Nabawi itu kan ketiduran. Terus wudunya itu gimana? Soalnya udah penuh masjidnya. Iya, oke. Satu lagi boleh? Sudah cukup dua dulu Ibu ya. Soalnya waktu kita terbatas Ibu. Ya, terima kasih Ibu ya atas partisipasinya. Fadhal Ustaz, jawab. Iya, Ibu Tuturi di Lampung. Iya. Jadi membaca Al-Kafirun di rakaat pertama dan membaca surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad SAW dalam salat sunnah qabliyah subuh. Ya, jadi memang itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi ini bukan suatu kewajiban. Bahkan para ulama menjelaskan,
sering-sering kita membaca dua surat itu, namun sesekali divariasi karena ini bukan sebuah kewajiban. Ya. Jadi kalau seandainya ibu suatu ketika lupa, ya, jadi di rakaat pertama sudah terlanjur baca surat An-Nas, ya, maka sebaiknya surat An-Nas diselesaikan, ya. Diselesaikan surat An-Nas, kemudian rakaat kedua bisa membaca Al-Ikhlas atau membaca surat yang lain karena itu bukan suatu kewajiban. Ya, jadi tidak perlu misalnya merasa bersalah kemudian harus kembali ke Al-Kafirun, tidak seperti itu. Ya, itu hukumnya adalah sunnah saja dan bahkan sesekali kita dianjurkan untuk memvariasi, ya, itu yang terbaik. Meskipun lebih seringnya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita membaca Al-Kafirun di rakaat yang pertama dan membaca surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Pertanyaan keduanya Ustaz tadi. Oh ya, yang kedua adalah tentang berwudu di Masjid Nabawi. Ya. Kalau kita batal wudu kita di Masjid Nabawi, maka ada kewajiban untuk keluar dulu berwudu, ya. Keluar dulu berwudu, dan alhamdulillah untuk saat ini di Masjid Nabawi sudah dilengkapi dengan sarana berwudu yang sangat nyaman. Jadi di sekitar Masjid Nabawi itu ada toilet-toilet yang terletak di bagian bawah halaman masjid, ya, sebagian khusus wanita, sebagian khusus pria. Jadi ibu bisa keluar sebentar untuk kemudian berwudu di tempat yang telah disediakan. Bahkan di saat ini di lantai dasar masjid, artinya di halaman masjid juga sudah ada tempat wudu. Kalau cuma ingin wudu saja bisa di situ, ya. Dan tempatnya cukup tertutup, ya, jadi untuk para wanita bisa masuk di situ dengan aman, ya. Dan ini adalah sebuah kewajiban karena saat wudu kita batal, kita harus mengulangi wudu tersebut. Kita nggak boleh sholat kecuali dalam keadaan suci, dan kita tidak boleh tayamum dalam kondisi seperti itu karena air ada air di dekat kita, tidak ada alasan untuk tayamum seperti yang mungkin dipraktekkan oleh sebagian orang. Berwudu di tempat minum atau zam-zam ini dilarang oleh takmir Masjid Nabawi karena alasan kebersihan, ya, karena alasan keamanan dan kenyamanan bersama. Maka hendaknya kita mengikuti aturan mereka, dan tidak sulit, ya, karena kita mengetahui terutama untuk wanita kan sholatnya semuanya di satu sisi, di bagian belakang saja, dan di halaman Masjid Nabawi bagian belakang itu ada toilet-toilet yang sudah dikhususkan, ya. Maka tidak masalah kita keluar dahulu, meskipun barangkali nanti kesulitan masuk, toh Anda masih bisa sholat di halaman, Anda bisa sholat di tempat yang tersisa, dan kondisi suci kita sebelum beribadah itu harus didahulukan. Itu adalah sebuah syarat sahnya sholat kita. Kita nggak boleh korbankan, ya. Lebih baik kita mengorbankan shaf yang di depan daripada sholat kita tidak sah, ya. Dan insya Allah langkah kaki ibu untuk pergi ke toilet, ya, mungkin agak capek, ya, mungkin juga relatif kadang-kadang agak jauh juga, ya. Kalau kita masih bingung, belum tahu, ya mungkin harus mencari-cari dahulu. Itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam timbangan kebaikan ibu. Ya, itu semuanya tidak sia-sia dan ada pahala dalam setiap langkah kaki itu karena semuanya dilakukan untuk maslahah dan kebaikan ibadah yang akan kita lakukan. Syukran Ustaz. Sebelumnya Ustaz, sebelum kita berpindah ke penelpon selanjutnya, apakah tertidur Ustaz? Tertidur ketika di Masjid Nabawi itu membatalkan wudu Ustaz? Iya, tidur yang membuat kita batal wudu adalah tidur yang dalam, ya, tidur yang dalam dan dalam posisi selain posisi duduk. Para ulama mengecualikan posisi duduk karena dahulu para sahabat Rasulullah SAW, ya, kadang-kadang menunggu waktu isya sambil terkantuk-kantuk, ya. Mereka dalam posisi duduk, itu mereka kemudian bangun dari tidur atau ngantuk mereka itu tanpa harus mengulangi wudhu mereka lagi, tanpa mereka harus berwudhu lagi. Jadi kalau ngantuknya adalah ngantuk atau tidur yang tidak dalam seperti itu dan dalam posisi duduk, maka itu tidak membatalkan wudhu. Adapun kalau kita tidur dalam posisi telentang atau dalam posisi berdiri sekalipun atau dalam posisi ruku, ya, maka sedikit tidur dalam posisi tersebut, yaitu selain posisi duduk, maka menurut pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam, adalah membatalkan wudhu kita. Kenapa? Karena saat kita duduk, ya, sebenarnya kata para ulama, tempat keluar angin, ya, yaitu dubur kita itu tertutup oleh posisi duduk kita, ya. Dan kondisi seperti ini tidak kita temui dalam posisi telentang, ya, atau dalam posisi
berdiri atau dalam posisi ruku. Nah, jadi itu yang membuat para ulama membedakan antara posisi duduk dengan posisi yang lain. Karena posisi duduk itu sebenarnya tempat keluar angin kita sedang tertutup oleh posisi duduk kita. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban. Utut Uri di Lampung bisa menangkap jawabannya dan bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari nantinya. Baik Ustaz, sepertinya sudah ada telepon masuk kembali Ustaz. Masya Allah. Ya, silahkan. Assalamualaikum Fatwa TV. Dengan Bapak siapa di mana? Nah, Bapak Hasanuddin Bilal di Makassar. Hasanuddin Bilal ya di Makassar ya. Insya Allah. Silahkan Bapak. Ada pertanyaan saya pertama, Ustaz, ini mengenai kuno di waktu subuh. Mengenai Ulangi, kuliah. imannya lupa kuno. Maksudnya imannya tidak kuno. Kebetulan ada jamaah di bawah kebiasaan kuno, akhirnya dia sujud sahwi, makmum di belakang. Ini yang pertama. Yang kedua mengenai salam, Pak Ustaz. Biasanya memberi salam, biasanya ada sebagian ustaz yang berceramah, dia mengucapkan puji-pujian dulu baru salamnya kemudian. Nah, apakah ini benar atau yang mana lebih afdal, kita memberi salam dulu pertama baru puji-pujian dibandingkan dengan puji-pujian dulu baru memberi salam? Demikian Pak Ustaz. Ya, terima kasih Bapak Bilal di Makassar. Puji-puji. Ya. Maksudnya di Muqaddimah Ustaz. Seperti saya tadi Ustaz. Ketika pembukaan kita Muqaddimah dulu baru kemudian salam Ustaz. Yang pertama tentang kunut Pak ya. Jadi tidak dimungkiri bahwasanya kunut subuh, ya kunut di waktu subuh adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh umat Islam di daerah-daerah yang mempraktekkan madhab Syafi'i, ya, atau di negara-negara yang madhab Syafi'i dominan di situ. Seperti di Indonesia, dan kita mengetahui bahwasanya dalam madhab Syafi'i kunut itu adalah sesuatu yang sunnah, yang ditegaskan, ya, sunnah muakkadah, yang bahkan kalau ditinggal maka itu harus diganti dengan sujud sahwi. Ini adalah pendapat dalam madhab Syafi'i. Dan ini adalah sebuah pendapat yang mu'tabar, pendapat yang diakui di kalangan para ulama, dan perbedaan pendapat ini sudah terjadi pada dari zaman dahulu, ya. Dari zaman dahulu sudah terjadi. Karenanya, ya, jadi harus ada toleransi dalam masalah ini. Sebagaimana orang yang tidak berpendapat adanya kunut dalam sholat subuh, ya, disyariatkan untuk ikut berdoa dan mengangkat tangan saat imamnya kunut. Jadi misalnya ini sekedar contoh saja, misalnya saya tidak menganggap kunut itu sebagai suatu sunnah dalam sholat subuh, tapi saya sholat di belakang imam yang meyakini kunut itu sebagai sunnah muakkadah dalam sholat. Maka karena imam dijadikan untuk dicontoh, ya, maka hendaknya saya ikut mengamini bacaan imam yang kunut tersebut. Dan sebenarnya ini sudah dibahas dalam sidang fatwa yang terakhir, ya, sidang fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang terakhir kali, yaitu di Tawangmangu, ya, Solo. Nah, kita sudah membahas hal itu, dan insya Allah hasil fatwanya bisa dinikmati oleh umat Islam di Indonesia. Ya, ada pembahasan, ada tarik ulur pendapat di sana dan dalil masing-masing. Kemudian Dewan Fatwa memfatwakan bahwasanya disyariatkan untuk ikut mengangkat tangan dan membaca kunut atau mengamininya jika kita sholat di belakang imam yang membaca kunut. Tapi sebaliknya, kalau saya adalah orang yang berpendapat bahwasanya kunut itu adalah sunnah muakkadah dalam sholat, sementara yang menjadi imam itu tidak berpendapat demikian,
dan dia tidak kunut. Maka ini adalah perbedaan pendapat yang diakui. Maka saya harus mengikuti imam. Saya harus mengikuti imam yang saya ikuti. Dan mungkin untuk memudahkan, ya ini adalah yang paling sering terjadi adalah jamaah haji Indonesia, jamaah umroh Indonesia yang sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Kita mengetahui madhab yang umum dipraktekkan di sana adalah madhab Hambali. Dan para imam di sana tidak sependapat dengan kita. Artinya mereka tidak menganggap kunut subuh sebagai suatu sunnah yang dianjurkan, apalagi ditegaskan. Maka kita mengetahui bahwasanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi tidak ada kunut subuh. Kunut witir iya ada. Kunut dalam keadaan nazilah, dalam keadaan genting ada. Tapi kunut subuh tidak dipraktekkan. Ya, makanya ketika kita sholat di belakang para imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, karena mereka yang menjadi imam, dan imam itu dijadikan untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti, maka hendaknya kita juga mencukupkan diri dengan apa yang dibaca oleh imam. Ya, tidak perlu untuk menambah sujud sahwi sendiri kalau memang imamnya tidak sujud sahwi. Jadi dari dua sisi, ya kalau kita sholat di belakang imam yang membaca kunut, kita dianjurkan, disyariatkan untuk ikut mengikuti gerakan beliau, ikut berdoa bersama beliau. Dan sebaliknya saat imamnya tidak membaca kunut, maka kita juga tidak perlu untuk kunut sendiri atau sujud sahwi sendiri. Kenapa? Ini semuanya dalam rangka mengamalkan sabda Nabi Muhammad SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan barangkali lebih lengkapnya bisa disimak dalam fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dalam sidang yang terakhir. Ya, Ustaz, untuk pertanyaan kedua, Ustaz, mungkin. Oke, yang kedua tentang mengucapkan salam dahulu atau puji-pujian dahulu, Ustaz, ketika sedang berceramah, Ustaz. Iya, jadi pada dasarnya salam itu disampaikan saat kita bertemu. Saat kita bertemu, maka disitulah disyariatkan untuk membaca salam. Ketika kita berjumpa di jalan, kita ucapkan Assalamualaikum. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Atau ketika orang berada di masjid, maka kesempatan pertama untuk menyampaikan salam adalah saat masuk ke dalam masjid. Ini kadang-kadang yang tidak disadari oleh sebagian jamaah, bahwasanya penceramah sudah mengucapkan salam ketika dia masuk pertama kali ke masjid. Sudah mengucapkan salam. Ya, maka ketika memulai ceramah, maka barangkali beliau tidak perlu lagi untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena itu sudah diucapkan di kesempatan pertama saat masuk ke masjid tadi itu. Atau saat bertemu pertama kali, saat masuk ke ruang acara, ya sudah diucapkan, maka tidak perlu lagi untuk mengucapkan Assalamualaikum di kesempatan itu. Maka saya rasa itu yang terjadi, ya. Jadi sebagian ustadz tidak memulai dengan Assalamualaikum karena barangkali beliau sudah mengucapkan di awal, yaitu ketika masuk ruangan atau masuk masjid, ya. Dan sekali lagi mengucapkan salam, ya, seperti dijelaskan oleh para ulama, hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau tidak dilakukan pun juga tidak dosa, ya, tidak dosa. Jadi intinya salam diucapkan pada kesempatan pertama, yaitu saat bertemu, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza laqitahu fasallim alaih." Kalau engkau berjumpa dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Jadi saat berjumpa pertama kali. Demikian, wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Berarti yang disunahkan itu memberi salam, Ustaz, ya? Yang diwajibkan menjawabnya, Ustaz. Ya, memberi salam hukumnya sunnah dan menjawabnya hukumnya adalah wajib. Insyaallah. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Semoga Bapak Hasanuddin yang telah bertanya bisa mendengarkan dan bisa mengamalkan mengamalkannya nantinya. Ya, Ustaz, sembari kita menunggu telepon masuk, Ustaz, mungkin kita jawab beberapa pertanyaan yang ada di WhatsApp dulu, Ustaz, ya. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum, Ustaz, saya baru melaksanakan sholat wajib 5 waktu 4 tahun terakhir, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana kita mengganti sholat yang kurang lebih 15 tahun yang telah lewat tidak dilaksanakan? Apa harus diganti atau tidak, Ustaz? Subhanallah, ya. Sudah sholat dalam 4 tahun terakhir dan pernah meninggalkan sholat selama 15 tahun. Pertama kali saya ingin mengingatkan saudara penanya, ya, hamba Allah dimanapun berada, bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada anda adalah sebuah nikmat yang luar biasa besar. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah sekian lama
meninggalkan kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia. Allah bergembira dengan taubat para hambanya. Allah ingin kita taubat. Dan ketika kita taubat maka Allah bergembira. Ya, makanya Islam mendorong umat Islam untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keutamaan yang besar untuk mereka yang taubat. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertaubat dari dosanya itu seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Jadi seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya, bersih. At-taubatu tahjubu ma qablaha. Atau juga tahdimu ma qablaha. Taubat itu menutup atau meruntuhkan apa yang sebelumnya. Dosa-dosa yang sebelumnya kita lakukan itu semuanya gugur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita untuk segera bertaubat. Memerintahkan kita untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Dan sehubungan dengan apa yang ditanyakan ya, orang yang pernah meninggalkan salat 5 waktu ini ya, selama 15 tahun bahkan ya, bisa dihitung itu berapa ribu salat yang pernah ditinggalkan. Dan tentunya menjadi sesuatu yang sangat berat untuk diqadha atau dilakukan saat ini ya. Bahkan bisa jadi orang yang mendengar harus mengulangi salatnya selama 15 tahun itu mungkin karena beratnya khawatir tidak bisa melakukan, akhirnya dia akan mengatakan, ya sudah kalau gitu saya kembali ke kondisi yang kemarin saja, tidak usah taubat. Ya, ini tentunya tidak diharapkan oleh Islam. Para ulama dalam hal ini memiliki beberapa pendapat. Yang pertama, mereka yang mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat itu adalah kekufuran. Kita mengetahui bahwasanya menurut sebagian ulama meninggalkan satu sholat saja karena malas ya, itu sudah dianggap keluar dari Islam. Ini pendapat sebagian ulama. Maka bagaimana mereka yang 15 tahun tidak sholat? Maka tentunya lebih berhak untuk dikafirkan lagi. Sekali lagi ini adalah pendapat sebagian ulama. Mereka yang mengambil pendapat ini ya, ketika berbicara tentang orang yang taubat setelah 15 tahun tidak sholat ya, mereka dianggap seperti orang kafir yang masuk Islam. Jadi mereka sudah melakukan perkara yang sangat fatal. Mereka sudah dianggap keluar dari Islam, kemudian mereka taubat. Jadi seperti seorang yang tidak pernah Islam sama sekali, dia baru masuk Islam yang istilahnya di negeri kita disebut sebagai mu'allaf. Maka berlaku baginya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah wahai Rasulullah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekufuran mereka, maka akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Maka mereka tidak perlu untuk mengqadha ibadah-ibadah yang selama ini mereka tinggalkan. Hukum mereka adalah hukum seperti orang yang sudah pernah orang yang berada di keadaan kafir kemudian masuk ke dalam Islam. Adapun mereka yang berpendapat bahwasanya meninggalkan sholat tidak kafir, maka pada dasarnya sebagian besar ulama dalam hal ini mewajibkan harus diqadha. Namun karena yang ditinggalkan banyak sekali ya, sampai 15 tahun ya, itu banyak sekali. Bukan waktu yang pendek. Dan dikhawatirkan kalau kita tuntut orang tersebut untuk melakukan sholat sebanyak itu, maka dia tidak mampu. Nah, di sini para ulama memfatwakan dia tidak wajib untuk mengqadha'nya, tapi cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali yang telah lalu, meninggalkan apa yang sudah dilakukan dan bertekad untuk tidak mengulangi di masa yang akan datang. Kemudian juga mereka dianjurkan untuk memperbanyak salat-salat sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah, dan itu insyaallah cukup. Dan ini adalah jawaban yang disampaikan oleh Lajnah Daimah ya, komite tetap
untuk fatwa di Saudi Arabia, mereka memfatwakan tidak wajib untuk mengqadha salat sebanyak itu. Jadi cukup taubat, ya, istighfar, menyesal, memperbaiki diri masa yang akan datang dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Itu cukup sebagai pernyataan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah atas kemudahan dan keringanan yang diberikannya. Syukran Ustaz atas jawabannya, jazakumullah khairan. Ustaz, udah banyak ini alhamdulillah pertanyaan yang udah kita jawab. Mungkin Ustaz minum dulu, Ustaz. Masyaallah. Bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi bersama kami di layanan interaktif, bisa dan kami harapkan untuk bertanya khusus di pembahasan fikih ibadah ya. Jadi para pemirsa bisa langsung menghubungi kami di layanan interaktif kami di 0331 544 6087. Kami ulangi sekali lagi di 0331 544 6087. Baik Ustaz, sepertinya belum ada penelpon yang masuk. Ustaz, kita bacakan kembali Ustaz pertanyaan dari WhatsApp Ustaz ya. Iya, silakan. Ya, ini Ustaz ada pertanyaan dari Ummu Iqbal di Jambi. Beliau mengatakan bahwasanya beberapa waktu yang lalu beliau mengikuti pengajaran tentang penyelenggaraan jenazah Ustaz. Ya. Pada saat mengkafani, ada pendapat yang mengatakan memakai kafan 3 helai atau 3 lembar, dan ada yang berpendapat juga dengan 5 lapis kafan. Dan di sini dikatakan bahwasanya yang berpendapat 5 lapis itu adalah hadisnya dhaif Ustaz. Ya. Dan mereka mengatakan bahwa jumhur ulama yang mengatakan itu 3 lapis itu pendapatnya jumhur Ustaz. Ya. Ya, bagaimana pendapat Ustaz tentang hal ini Ustaz? Syukran Ustaz. Ya. Pertama perlu diketahui bahwasanya masalah mengkafani jenazah ini kita diperintahkan untuk mengkafani sebaik mungkin. Ini adalah anjuran Nabi Muhammad SAW, mengkafani sebaik mungkin, dan para ulama menyebutkan ada sifat kafan yang minimalis. Istilah fikihnya mujzi, yang cukup ya. Sah, cukup, dan menggugurkan kewajiban. Itu adalah memakai kafan yang menutupi seluruh tubuh kita. Menutupi seluruh tubuh mayit. 1 helai saja sudah cukup. Ini para ulama sepakat ya, bahwasanya 1 helai saja sudah cukup. Dan pada masa Rasulullah SAW, ya, pada masa Rasulullah SAW, di zaman-zaman awal Islam, ya, karena kain itu masih sulit ditemui, ya, ada sebagian sahabat yang saat dikafan, kafannya tidak cukup. Kita mengetahui bahwasanya ada Mus'ab bin Umair, juga Hamzah bin Abdul Muttalib, itu kafan mereka tidak cukup. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW? Mereka mengkafani 2 sahabat ini dengan memprioritaskan bagian atas tubuhnya. Kemudian bagian bawahnya ditutup dengan idkhir, dengan rumput ilalang. Saking sulitnya kafan pada masa itu. Tapi itu sudah sah. Kenapa? Karena tidak mampu. Para ulama mengatakan yang minimalis adalah menggunakan 1 helai kain yang menutupi seluruh anggota tubuh kita. Bahkan kalau kita tidak mampu, kita bisa tutup dengan yang lain. Dengan rumput sekalipun, itu dilakukan pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Adapun kafan yang maksimalis ya, atau yang memenuhi sifatul kamal, sifat sempurna ya, bagi para pria adalah 3 helai. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW dikafani dalam 3 helai kain katun. Ya, kain dari kursuf, yaitu dari kapas, dari katun. Dan disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad bahwasanya 3 helai kain itu adalah 1 sarung, ya. Kemudian 1 pakaian bagian atas, maksudnya kain yang dipakai untuk bagian atas. Kemudian 1 lifafah, yaitu 1 kain yang menutupi seluruh tubuh. Ini adalah kafannya Rasulullah SAW. Adapun kafannya para wanita, yang terbaik adalah 5 helai. Ini menurut jumhurul ulama. Ya, jadi kalau tadi ditanyakan, jumhurul ulama 3 helai untuk wanita, itu salah. Kita harus luruskan. Yang
terbaik bagi wanita, bagi jumhurul ulama adalah 5 helai. Ini adalah pendapat madhab yang keempat, ya, keempat madhab, yaitu madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Syafi'i, madhab Ahmad bin Hanbal, bahkan madhab Zahiriyah. Mereka berpendapat yang terbaik adalah 5 helai kain. 5 helai kain. Apa saja? Yang pertama adalah sarung, ya, di bagian bawah yang menutupi setengah tubuh bagian bawah. Kemudian rida, yaitu kain yang menutupi tubuh bagian atas. Kemudian khimar, yaitu jilbab yang menutupi kepala. Kemudian 2 helai lifafah, 2 helai kain yang menutupi seluruh anggota tubuh. Ini adalah sifat sempurna kafan untuk wanita menurut jumhurul ulama. Dan penyebutan 5 helai ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, ya, dari seorang sahabat wanita yang bernama Laila Ats-Tsaqafiyah. Nah, Laila Ats-Tsaqafiyah meriwayatkan 5 helai kain, dan hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama hadis, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala yang begitu masyhur di negeri kita, dan pendapat beliau banyak diikuti oleh para ulama. Dan betul bahwasanya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menghukumi hadis ini sebagai hadis yang lemah. Itu betul. Namun hadis ini tidak sendiri, ya. Ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah. Ummu Atiyah adalah sahabat wanita yang memandikan Ummu Kulthum, putri Rasulullah SAW, dan di sini beliau menyebutkan bahwasanya beliau mengkafani Ummu Kulthum dengan 5 helai kain. 5 helai kain, dan beliau mengatakan, kunna nukhammiruha kama nukhammirul hayy. Dan kami memberikan jilbab, ya, memberikan khimar, yaitu penutup kepala, sebagaimana kami memakaikan khimar atau jilbab untuk orang yang hidup. Nah, dan hadis yang kedua ini, hadis Ummu Atiyah ini, disahihkan oleh sebagian ulama, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi fakta bahwasanya Syekh Al-Albani meriwayatkan hadis Abu Dawud dari Laila Ats-Tsaqafiyah adalah betul. Tapi hadisnya tidak hanya satu, ada hadis yang lain yang dipakai oleh jumhurul ulama, sebagian besar ulama, untuk mengambil pendapat mereka yang mengatakan bahwasanya wanita itu dikafani sebanyak 5 helai. Sekali lagi, yang pertama adalah izar, yaitu sarung yang menutupi bagian bawah tubuh, kemudian rida yang menutupi bagian atas, jilbab, kemudian 2 lifafah, 2 kain yang menutupi seluruh tubuh. Ya. Berdasarkan hadis-hadis ini, ya, satu hadis Laila Ats-Tsaqafiyah yang dilemahkan oleh Syekh Al-Albani, dan satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah dan disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Maka mereka mengambil pendapat bahwasanya wanita itu disunahkan untuk dikafani sebanyak 5 helai kain. Jadi ini justru yang menjadi pendapat jumhurul ulama, 5 helai kain. Dan ada satu dalil akli, ya, dalil logika yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam hal ini, yaitu bahwasanya dalam masa hidup, ya, wanita itu dituntut untuk tertutup lebih banyak, untuk ditutup dengan lebih rapat daripada kaum pria. Nah, kalau kaum pria saja sunnahnya dikafani dengan 3 helai kain seperti Rasulullah SAW, satu untuk izar bagian bawah, satu untuk rida bagian atas, kemudian satu lifafah yang menutupi seluruh tubuh, maka logikanya wanita butuh tutup lebih banyak. Makanya ada tambahan khimar, ada tambahan jilbab untuk menutupi kepalanya. Seperti hadis Ummu Atiyah, kunna nukhammiruha kama nukhammirul hayy. Dahulu kami memakaikan jilbab sebagaimana kami memakai jilbab pada wanita yang masih hidup. Ditambah 2 lifafah, jadi semuanya 5. Maka itu adalah sebuah pendapat yang sangat logis, ya, yang tidak hanya logis tapi juga didukung oleh hadis-hadis yang sahih yang disahihkan oleh para ulama hadis, ya. Jadi intinya fakta bahwasanya ada yang melemahkan riwayat 5 kain itu benar. Syekh Al-Albani melemahkan hadis Laila Ats-Tsaqafiyah, tapi juga ada hadis lain yang dipakai oleh jumhurul ulama atau sebagian besar ulama untuk mendasari pendapat mereka itu. Dan sekali lagi, perbedaan pendapat ini adalah perbedaan pendapat pada sifat kamal, pada sifat maksimalis, ya. Untuk sifat idealnya seperti apa, ya. Dan yang lebih kuat Allah alam adalah
para wanita idealnya adalah dikafani dengan 5 helai kain wanita. 5 helai kain, ya 5 helai kain. Dan kalau seandainya tidak punya, mau dikafani dengan 1 saja cukup. Tapi menutupi seluruh anggota tubuh. Makanya kalau kita mampunya 2 helai, ya sudah 2 helai. Mampunya 3 helai, 3 helai. Tapi kalau kita bisa 5 helai seperti yang dijelaskan di depan tadi, maka itu yang terbaik, insya Allah. Baik, Ustaz, jazakumullah khair. Ustaz. Ya, Ustaz, seperti ada penelpon masuk, Ustaz, dan mungkin ini penelpon terakhir, Ustaz, untuk kesempatan kali ini, Ustaz, kita sambut. Ahlan wa sahlan. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana? Bapak Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, silahkan Bapak. Ini Ustaz mau tanya masalah sholat pada hari Jumat. Ketika seseorang datang, terus khotib sudah naik mimbar, maka malaikat akan menutup buku. Itu maksudnya apa, Ustaz? Apakah seseorang itu tidak mendapatkan pahala sholat Jumat? Mohon penjelasan ini, Ustaz. Jadi kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Ustaz. Ya, sahih bahwasanya disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang datang dan masuk ke masjid untuk sholat Jumat saat khotib sudah naik ke mimbar, ya, maka para malaikat mengangkat catatan amal mereka. Yang dimaksud adalah mengangkat catatan amal, ya, mengangkat catatan amal yang berhubungan dengan menyegerakan datang ke masjid. Kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW ya, menjelaskan, ya, menghasung kita, memotivasi umat Islam untuk segera datang ke masjid di hari Jumat. Ya. Beliau mengatakan barang siapa yang datang di jam pertama, maka dia seperti berkorban dengan seekor unta. Kemudian yang selanjutnya di jam kedua seperti berkorban dengan seekor sapi. Yang berikutnya di jam ketiga seperti berkorban dengan seekor kambing. Kemudian yang jam keempat seperti berkorban dengan seekor ayam. Yang kelima seperti berkorban dengan sebutir telur, ya. Dan ketika khotib sudah naik ke mimbar, maka para malaikat mengangkat catatan amal mereka. Artinya catatan amal yang berhubungan dengan sunnah menyegerakan berangkat ke masjid. Karenanya kita sebagai umat Islam hendaknya mengamalkan hadis ini dan berusaha sesegera mungkin untuk berangkat ke masjid di waktu Jumat. Karena ini adalah hari raya mingguan umat Islam, ya, dan kita mengagungkan syiar ini dengan mandi, kemudian bersiap, ya, berhias dan datang sesegera mungkin ke masjid. Tapi yang dimaksud adalah catatan amal yang berhubungan dengan sunnah menyegerakan diri ke masjid. Adapun pahala tentunya seorang yang datang ke masjid untuk sholat Jumat, ya, meskipun terlambat khutbahnya, bahkan kalau hanya mendapatkan setengah sholat, maka dia sudah datang untuk menggugurkan kewajiban. Paling tidak dia sudah menggugurkan kewajiban. Dan dalam Islam, menggugurkan kewajiban itu memiliki pahala yang sangat besar. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi yang masyhur, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada sesuatu yang aku wajibkan atas dirinya. Kita mengetahui salat Jumat itu wajib. Menggugurkan kewajiban sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim. Maka ketika seorang muslim datang ke masjid untuk menggugurkan kewajiban ini, meskipun barangkali dia terlambat, ya, baru hadir di tengah-tengah khutbah, atau bahkan hadir di rakaat kedua sholat, ini dia sudah melakukan sebuah ibadah dan tidak fair, tidak adil kalau dia tidak mendapatkan pahala karena itu. Sementara adalah sesuatu yang memiliki pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling tidak dia sudah menggugurkan kewajibannya pada hari itu dengan datang untuk sholat Jumat, maka berarti dia mendapatkan pahala dari itu. Dia tidak dizolimi dari kesempatan mendapatkan pahala yang besar dari ibadah yang agung dan wajib ini. Ya, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Tak terasa Ustaz, ternyata sudah 1 jam gitu. Ya, sudah 1 jam kita bersama para pemirsa
dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa yang telah ikut berpartisipasi di layanan interaktif kami dan turut meramaikan acara kita pada kesempatan kali ini, dan terima kasih juga kepada Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullah ta'ala yang telah meluangkan waktunya untuk bisa duduk bersama kita, mengajarkan kita dan membimbing kita untuk memahami agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ya, saya akan membacakan jadwal live interaktif di Fatwa TV dalam jangka waktu 1 minggu, dan insya Allah ini akan terus berlanjut. Jadi pada hari Senin kita bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri dengan program Bekal Muslim dengan tema Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer, itu di jam 4 sore. Kemudian kita bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal di hari Senin juga dengan tema Fikih Praktis Ilmu Waris di jam 18.30. Kemudian setelah itu di hari Senin juga pada jam 8 malam kita bersama Dr. Musyafa'ad Darini hafizahullah ta'ala dengan program Kaidah Fikih Konsultasi Islam. Kemudian di hari Selasa kita bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan dengan program Mengenal Allah dengan tema Keimanan, Doa, dan Zikir. Dan di hari Rabu kita bersama Ustadz Anas Burhanuddin di jam 4 dengan tema Fikih Ibadah. Dan nanti malam di jam 8 malam kita bersama Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah dengan tema Konsultasi Keluarga. Dan di hari Kamis besok kita pada jam 8 malam bersama Ustadz Dr. Abdullah Roy dengan program Jalan Lurus dengan tema Akidah. Jadi kemudian di hari Jumat juga ada bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi di jam 5 sore dengan tema Harta Haram Muamalah Kontemporer. Jadi bagi para pemirsa di rumah untuk bisa turut berpartisipasi bersama kami, turut ikut meramaikan program ini dan ikut menanyakan permasalahan-permasalahan yang mungkin mengganjal di hati kita semua. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Mungkin Ustadz bisa ditutup acaranya, Ustadz. Ya, alhamdulillah selama kurang lebih 1 jam kita sudah duduk bersama di sini. Mudzakarah, ya, mudarasah, mempelajari salah satu cabang ilmu agama Islam yang sangat penting, ya, fikih ibadah. Kita berbicara bersama tentang taharah, tentang salat, ya, tentang puasa, dan ini semuanya adalah ibadah-ibadah yang merupakan kewajiban kita sehari-hari, dan ini adalah sebuah prioritas dalam thalabul ilmi syar'i sebagaimana disampaikan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala dan telah kami sampaikan di depan. Dengan memperbanyak mudzakarah, memperbanyak belajar bersama tentang fikih ibadah ini, insyaallah kita akan mendapatkan faedah ilmiah. Kita bisa memetik buah secara ilmiah. Tapi hendaknya tidak berhenti di situ. Pelajaran kita ini, mudarasah kita ini, kajian kita ini hendaknya juga memberikan buah amaliyah. Buah amaliyah yaitu menjadikan ibadah kita semakin baik, semakin ikhlas, semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan atau sampai pada titik ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah target kita semuanya. Memperbaiki ibadah kita, memaksimalkan ibadah kita dan menjadikannya semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan target akhirnya adalah menjadikan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah banyak beramal tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Atau hanya pada level sah saja. Kita harus lebih dari itu. Bukan hanya sah tapi kita mentargetkan agar ibadah kita ini mabrur, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak?